Pagi itu, cahaya matahari baru saja bangkit dari ufuk timur, menyelinap perlahan melalui celah-celah atap seng Pasar Beringharjo. Sinar keemasan itu jatuh di lorong-lorong sempit yang mulai dipenuhi aktivitas. Suara riuh langsung menyambut hari. Pedagang sayur meneriakkan harga, penjual kain membentangkan dagangan, aroma rempah, kemenyan, dan tanah basah bercampur menjadi satu. Pasar itu hidup, seperti biasanya. Namun di balik kehidupan yang tampak biasa itu, tersimpan banyak cerita yang tak terlihat. Di sudut lorong yang tidak terlalu luas, berdiri sebuah gerobak sederhana. Payung kain berwarna merah muda yang mulai pudar menaungi seorang gadis yang sedang sibuk mengulek bumbu kacang di atas cobek batu. Gerakannya halus, terlatih, penuh kesabaran. Namanya Ajeng. Wajahnya teduh, dengan mata bening yang memancarkan ketenangan. Senyumnya sederhana, tapi mampu membuat orang merasa nyaman. Banyak yang datang bukan hanya untuk membeli gado-gado, tapi juga untuk merasakan kehangatan dari dirinya. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa senyum itu lahir dari perjalanan hidup yang tidak mudah. Latar belakang Ajeng. Beberapa tahun lalu, Ajeng kehilangan segalanya. Ayah dan ibunya meninggal dalam waktu yang tidak lama. Sejak saat itu, ia hidup sendiri, tanpa keluarga, tanpa sandaran. Yang tersisa hanyalah gerobak gado-gado milik ibunya. Dan dari situlah, ia bertahan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Ajeng sudah bangun. Ia menyiapkan bahan, merebus sayuran, memotong lontong, lalu mendorong gerobaknya dari kontrakan kecil di pinggiran kota. Langkahnya kadang berat, namun ia tidak pernah berhenti. Di dalam hatinya selalu ada doa. Yang penting cukup untuk hari ini. Dan setiap hari, ia berusaha menjalani hidup dengan jujur. Rahasia yang tersembunyi. Namun, Ajeng bukan gadis biasa. Sejak kecil, ia sering menghabiskan waktu bersama kakeknya. Seorang lelaki tua yang tinggal jauh dari keramaian. Orang-orang mengira kakeknya hanya orang tua biasa. Namun Ajeng tahu, kakeknya adalah seorang pendekar. Dari kakeknya itulah, Ajeng mewarisi sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Sebuah ajian kuno, guntur geni. Kekuatan yang mampu memanggil api dan petir dari dalam tubuh. Namun sebelum meninggal, kakeknya berpesan, kekuatan ini bukan untuk pamer, bukan untuk marah, tapi untuk melindungi. Dan Ajeng memegang janji itu. Selama ini, ia menyembunyikan semuanya, memilih hidup sederhana, menjadi orang biasa. Bayang-bayang ketakutan. Namun, pasar itu tidak benar-benar aman. Sejak lama, ada dua nama yang selalu disebut dengan suara pelan. Marco Boyor dan Ipul Gambleh. Mereka adalah penguasa pasar. Tidak ada yang berani melawan. Setiap pedagang harus membayar setoran. Siapa yang menolak, akan dihancurkan. Gerobak dibalik, dagangan dirusak, bahkan ada yang dipukul hingga tak bisa kembali berjualan. Ketakutan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan pasar. Dan semua orang memilih diam. Pertemuan pertama. Hari itu, matahari mulai naik. Ajeng sedang melayani pembeli seperti biasa, tertawa kecil bersama pelanggan. Namun tiba-tiba, suasana berubah. Suara langkah kaki berat terdengar dari ujung lorong. Satu persatu pedagang terdiam. Wajah mereka berubah pucat. Dari kejauhan, dua sosok muncul. Marco Boyor, tinggi besar dengan wajah keras. Di sampingnya, Ipul Gambleh, dengan senyum sinis dan mata yang tajam. Mereka berjalan pelan. Namun setiap langkah mereka seperti ancaman. Ajeng merasakannya. Hawa dingin, menjalar. Ia menoleh. Dan untuk pertama kalinya, matanya bertemu dengan Ipul. Tatapan itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Namun Ajeng hanya menunduk, melanjutkan pekerjaannya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Namun dalam hatinya, ia tahu. Masalah sudah datang. Ancaman dimulai. Keesokan harinya, ancaman itu benar-benar terjadi. Ipul datang sendirian. Langkahnya santai, namun penuh tekanan. Ia berhenti tepat di depan gerobak Ajeng.
menatapnya dari atas ke bawah. "Baru ya di sini," katanya dengan nada merendahkan. Ajeng tetap tenang. "Kalau mau beli, saya layani." Ipul tertawa. "Beli? Semua di sini bayar ke gua." Suasana langsung sunyi. Semua pedagang memperhatikan, namun tak ada yang ikut campur. Ajeng menarik nafas pelan, lalu berkata, "Aku hanya cari rezeki halal." Kalimat itu sederhana, namun di tempat itu adalah perlawanan. Wajah Ipul berubah, amarahnya terlihat jelas. Ia mendekat, suaranya dingin. "Kalau nggak bayar, gerobak lo gua hancurin." Ajeng tetap diam, namun matanya tidak lagi menunduk. Untuk pertama kalinya, ia menatap balik, dan itu membuat Ipul semakin marah. Ia mengangkat tangan, seolah ingin merusak gerobak. Namun ia berhenti, lalu menunjuk Ajeng. "Besok, gua datang lagi. Lo bakal nyesal." Ia pergi, meninggalkan ketegangan yang menggantung di udara. Malam persiapan. Malam itu, Ajeng duduk sendirian di kontrakannya. Lampu kecil menyala redup. Suasana sunyi, namun pikirannya penuh. Ia tahu, besok bukan hari biasa. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak kayu peninggalan kakeknya. Di dalamnya ada keris kecil, jimat, dan kain mantra. Ajeng duduk bersila, menutup mata, mulai mengucapkan mantra. Perlahan, hangat menjalar dari tubuhnya. Cahaya muncul di telapak tangannya. Api kecil menari, petir bergetar halus. Tubuhnya bergetar, namun hatinya justru tenang. Ia membuka mata dan berbisik, "Aku tidak akan lari." Bentrokan pertama. Keesokan harinya, Ipul datang lagi. Kali ini lebih kasar. Ia langsung mencoba merusak gerobak. Namun saat tangannya hampir menyentuh, Ajeng bergerak. Perlahan, ia mengangkat tangannya. Dan dalam sekejap, petir menyambar. Api meledak kecil. Ipul terpental, jatuh ke lantai. Semua orang terdiam, tak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat. Ajeng berdiri. Nafasnya berat. Tangannya masih bergetar. Namun matanya tegas. Untuk pertama kalinya, ia melawan. Kabar itu menyebar cepat. Seluruh pasar membicarakannya. Seorang gadis penjual gado-gado mengalahkan Ipul Gambleh. Namun, di tempat lain, Marco Boyor duduk diam, mendengar semua itu. Ia tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya tersenyum. Namun senyum itu dingin, menarik. Ia berdiri perlahan, matanya menyala. "Kalau begitu, aku sendiri yang akan turun." Di luar, angin malam bertiup kencang, seolah membawa pertanda bahwa badai yang lebih Pagi besar itu, akan segera udara datang. di pasar Beringharjo terasa berbeda. Bukan karena panas, bukan karena ramai, tapi karena ketegangan. Seolah seluruh pasar tahu hari ini akan terjadi sesuatu yang besar. Biasanya, pagi di pasar dipenuhi suara tawar-menawar. Namun hari itu, semua terdengar lebih pelan. Pedagang hanya berbisik, pembeli cepat-cepat pergi. Tidak ada yang ingin terjebak. Di tengah lorong, Ajeng berdiri di balik gerobaknya. Tangannya tetap mengulek bumbu, namun matanya tajam, waspada. Ia tidak lagi hanya gadis penjual gado-gado. Hari ini, ia adalah benteng terakhir. Di belakangnya, beberapa pedagang berkumpul diam. Pedagang sayur, penjual bakso, ibu-ibu tua. Mereka saling pandang. Takut? Iya. Tapi hari ini, mereka tidak mau lari. Duk, duk, duk. Suara langkah kaki berat menggema. Lorong seketika membeku. Dari bayangan gelap, muncul Marco Boyor. Lebih menyeramkan dari sebelumnya. Matanya dingin, tapi penuh kemarahan yang dipendam. Di sampingnya, Ipul Gambleh. Wajahnya masih menyisakan luka. Namun kali ini, ia tidak ragu. Dan di belakang mereka, beberapa anak buah ikut berjalan. Hari ini bukan sekadar ancaman.
Ini eksekusi. Marco berhenti, menatap seluruh pasar, lalu menatap Ajeng. Semua lihat baik-baik. Suaranya berat. Hari ini, gua hancurin siapapun yang berani melawan. Tak ada yang menjawab. Namun kali ini, tidak ada yang lari. Ajeng melangkah keluar dari balik gerobaknya. Satu langkah. Tenang, namun penuh arti. Kalau kalian datang untuk menindas, suaranya pelan tapi jelas. Hari ini, saya tidak akan diam. Kalimat itu menggema. Marco tersenyum. Namun bukan senyum biasa. Itu senyum pembunuh. Tanpa aba-aba. Swing. Ipul menyerang lebih dulu. Goloknya membelah udara. Cepat. Mematikan. Namun, Ajeng bergerak lebih cepat. Ia memutar tubuh. Petir menyala di telapak tangannya. Api menyembur dalam seketika. Duak. Benturan keras. Ipul terpental. Namun belum jatuh. Marco sudah menyusul. Serangannya lebih berat, lebih kuat. Ajeng mundur satu langkah. Dua langkah. Gerobaknya dihantam. Brak. Kayu pecah. Sayuran berserakan. Pasar berubah. Bukan lagi tempat jual beli, tapi arena pertempuran. "Bantu Ajeng!" teriak seseorang. Ember air dilempar. Kayu diangkat. Pedagang mulai bergerak. Bukan menyerang, tapi mengganggu, menghalau, memberi ruang. Marco dan Ipul menyerang bergantian. Cepat, tanpa henti. Ajeng menangkis, menghindar. Namun, jumlah mereka banyak. Nafas Ajeng mulai berat. Tangannya bergetar. Satu pukulan telat. Buk! Ia terdorong mundur. Hampir jatuh. Untuk sesaat, ia goyah. Di tengah kekacauan itu, suara kakeknya terngiang. "Jangan gunakan kekuatan untuk marah. Gunakan untuk melindungi." Ajeng menutup mata. 1 detik. 2 detik. Dunia seperti berhenti. Lalu, ia menarik nafas panjang dan melepaskan semua batas. Energi meledak dari tubuhnya. Api membesar berkali lipat. Kilat menyambar lantai kayu. Angin berputar. Debu terangkat. Semua orang mundur. Ajeng membuka mata. Dan kini, ia bukan lagi gadis biasa. Ipul menyerang lagi. Namun, Ajeng mengangkat tangan. Petir menyambar langsung ke senjatanya. Golok terpental. Ipul menjerit, terjatuh. Marco mengaum. Ia menyerang dengan seluruh kekuatan. Ajeng tidak mundur. Ia melangkah maju. Pukulan api menghantam dada Marco. Ledakan listrik membuatnya terpental. Boom! Marco jatuh keras. Semua berhenti. Hening. Namun belum selesai. Marco bangkit lagi. Dengan sisa tenaga. Dengan amarah terakhir. Ia berlari. Menyerang habis-habisan. "Aku penguasa di sini." Ajeng menatapnya. Tenang. Tangan terangkat. Energi terkumpul. Dan... duar! Ledakan besar mengguncang seluruh pasar. Cahaya menyilaukan. Suara seperti petir membelah bumi. Asap perlahan hilang. Suara kembali. Namun pelan. Marco terkapar. Tak bergerak. Ipul merangkak menjauh. Tak berani mendekat lagi. Anak buah kabur. Untuk pertama kalinya, penguasa pasar kalah. Ajeng berdiri. Lelah. Namun tegap. Energi di tangannya meredup. Pedagang mendekat. Pelan. Tak ada teriakan. Hanya rasa lega. Seorang pedagang tua berkata, "Kita bebas." Ajeng tersenyum kecil. Sore hari, matahari tenggelam. Cahaya hangat menyinari pasar. Suara kembali normal, namun berbeda. Lebih hidup, lebih berani. Ajeng duduk di samping gerobaknya, yang rusak tapi masih berdiri. Anak-anak kecil mendekat, menatapnya kagum. Ajeng tersenyum. Namun, di kejauhan, dua bayangan berjalan menjauh. Marco dan Ipul masih hidup, masih menyimpan dendam. Kemenangan hari ini bukan akhir, karena di dunia yang gelap, kekuatan besar
akan selalu mengundang musuh yang lebih besar.